Kunci bahagia sejati sama kekuatan luar biasa itu, ternyata bukan dikejar di luar sana loh, tapi udah ada di dalam diri Anda. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini nih, kita mau gali lebih dalam soal koneksi batin dan sumber kehidupan. Ada banyak wawasan menarik yang masuk dan intinya sama, semua berakar dari dalam diri. Ini bukan cuma omongan filsafat kosong, tapi kayaknya ada dasar biologis dan psikologisnya juga. Oke, kita bedah yuk. Nah, ada konsep menarik nih dari tradisi yogi, namanya Chit. Ini katanya bukan data dari luar, bukan ilmu dari buku, tapi kecerdasan inti, sumber penciptaan itu sendiri, yang adanya ya di dalam kita. Chit ini apa sih sebenarnya? Gimana kaitannya sama nemuin kekuatan batin kita? Ya, menarik ya penggambarannya. Cheat ini bukan sekedar pikiran atau ingatan kita, tapi lebih dalam dari itu. Kayak dimensi kecerdasan murni di baliknya. Esensi terdalam kita, gitu. Jadi konsepnya, kalau kita bisa nyambung ke cheat ini, kita nggak cuma reaktif sama dunia luar, tapi bisa mulai mencipta dari dalam. Kayak nemu tombol kontrol di dalam diri yang selama ini nggak kelihatan. Kayak nemu remote-nya gitu ya. Dan ini kayaknya bukan cuma kiasan spiritual aja kan ya. Ada bahasan juga kalau otak kita tuh secara biologis mungkin memang dirancang buat bisa ngalamin hal-hal transenden kayak gini. Seolah-olah ada potensi bawaan buat nyambung ke sesuatu yang lebih besar. Katanya sih, ini bisa bantu kurangin rasa takut mati juga. Bener gitu? Benar, kadang indikasi ke arah sana. Beberapa riset neuroscience misalnya, itu ngelihat pola aktivitas otak yang unik pas orang meditasi mendalam atau ngalamin pengalaman mistis. Beda polanya sama kondisi sadar biasa. Jadi ya, kemampuan buat merasa terhubung atau transenden ini mungkin emang bagian dari rancangan biologis kita. Bukan sekedar fantasi atau sugesti. Nyambung dari situ nih, pengalaman koneksi mendalam, mau itu sama orang lain, sama alam, atau diri sendiri, itu sering digambarin sebagai sesuatu yang sublime ya, luar biasa gitu. Ada perbandingan menarik sama rasa cinta yang dalam. Katanya itu bukan cuma soal emosi atau fisik, tapi dorongan biologis buat menyatu, ngilangin rasa terpisah. Tepat, dorongan buat koneksi mendalam ini secara biologis emang kebutuhan dasar kita. Tapi, ada syarat pentingnya nih. Ini butuh kemampuan buat ngelepasin ego. Jadi, ngelihat yang lain, entah orang, entah alam semesta, sebagai sesuatu yang setara. Bagian dari diri kita juga. Nah, yang paling penting, dan ini diulang-ulang terus, kebahagiaan sejati atau pengalaman puncak dari koneksi ini sumbernya internal, dari dalam. Pemicu luar kayak cinta atau mungkin zat tertentu, itu bisa jadi cuma buka pintu aja. Tapi kondisi batinnya itu sendiri, itu bisa kita olah atau kita bangun dari dalam. Wah, ini nih bagian yang menurut saya paling metaminiza. Paling radikal dan menarik. Ada gagasan kuat, kalau kita bisa, secara sadar ya, misahin antara diri sejati kita, si kesadaran murni atau Chit tadi, dengan segala akumulasi yang kita kumpulin seumur hidup. Akumulasi itu kayak, ya badan fisik kita, pikiran yang terus ngalir, emosi yang naik turun, keyakinan, identitas sosial kita. Iya, semua itu. Kalau kita bisa lihat itu semua sebagai sesuatu yang kita punya, bukan siapa diri kita sebenarnya. Katanya, ini jalan langsung buat ngilangin penderitaan. Penderitaan fisik maupun mental. Nah, pertanyaannya, gimana cara misahinnya secara praktis? Kayaknya susah banget ya? Gini, ini nyambung ke gagasan kalau kesadaran itu sendiri kan dasar dari keberadaan kita semua. Cuma masalahnya, kita sering banget kelewat identifikasi sama isi kesadaran itu. Ya pikiran, emosi tadi, si akumulasi itu. Coba bayangin, Chit atau kesadaran murni itu kayak langit biru. Jernih, luas, nggak terbatas. Nah, akumulasi, pikiran, perasaan, sensasi, itu kayak awan yang datang terus pergi. Kita ini sebenarnya langitnya, bukan awannya. Jadi, menjadi manusia seutuhnya itu artinya ngembangin kemampuan buat milih respon kita secara sadar. Dari ruang kesadaran murni itu. Nggak cuma reaktif otomatis kayak awan ketiup angin. Nah, potensi ini baru kebuka kalau kita mulai latihan misahin identitas kita dari si akumulasi ini. Oke. Jadi kalau dirangkum nih dari semua wawasan ini, intinya jelas banget ya, sumber kekuatan, kedamaian, koneksi sejati, bahkan kemampuan buat mencipta pengalaman kita, itu semua udah ada di dalam diri, gak hilang, gak perlu dicari jauh-jauh keluar, udah ada paketannya di dalam, gitu ya.
Betul sekali. Nah, ini tentu jadi mikir ya, muncul pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau kesadaran sejati atau si langit biru itu emang inti diri Anda, kira-kira langkah konkret pertama apa nih yang bisa Anda ambil mulai hari ini? Buat latihan bedain, mana langit biru, mana awan pikiran dan emosi yang rame di keseharian Anda? Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Tapi ngomong-ngomong nih, Anda udah nyimak sampai akhir gini kok belum follow, subscribe, atau like juga sih? Jangan-jangan Anda benci sama kami ya? Haha, bercanda kok. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya di Hening Sejenak.